Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sukri, dosen pengampu mata kuliah Auditing 1. Kali ini akan memberikan tutorial mengenai bab 7 dari mata kuliah kita Auditing 1, yaitu mengenai audit plan, audit program, audit prosedur, dan audit teknik. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, menjelaskan perencanaan audit, kemudian program audit, prosedur audit, dan teknik audit. Dan yang kedua adalah bagaimana menilai dan melaksanakan penyusunan perencanaan audit atau audit plan. Baiklah, kita mulai dengan audit plan. Audit plan ini adalah perencanaan audit. Jadi audit plan ini adalah perencanaan yang isinya meliputi pengembangan strategi menyeluruh mengenai pelaksanaan audit atau pelaksanaan pemeriksaan dan lingkup pemeriksaan yang diharapkan. Jadi audit plan ini kita buat sebelum kita melakukan pemeriksaan. Ini sesuai dengan standar audit yang ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap audit atau pemeriksaan haruslah memenuhi standar auditing yang ada. Dan dalam 10 standar audit atau 10 standar auditing itu terdapat yang disebut namanya standar pekerjaan lapangan. Nah, dalam standar pekerjaan lapangan tersebut disebutkan bahwa pekerjaan atau dalam hal ini adalah audit haruslah direncanakan sebaik-baiknya. Dan jika digunakan asisten, maka harus disupervisi dengan semestinya. Nah, karena itulah kita sebelum melakukan pelaksanaan pemeriksaan atau audit, maka kita harus menyiapkan audit plan terlebih dahulu. Adapun isi audit plan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hal-hal mengenai klien, artinya perusahaan yang akan kita audit. Kemudian yang kedua, hal-hal yang mempengaruhi klien, yaitu hal-hal yang mempengaruhi perusahaan yang akan kita audit tersebut. Dan yang ketiga adalah rencana kerja auditor. Baiklah, kita sekarang akan membicarakan mengenai apa-apa saja yang dicantumkan dalam audit plan itu dalam mengenai hal-hal mengenai klien. Jadi dalam poin ini, hal-hal mengenai klien ini, maka yang dicantumkan adalah bidang usaha klien, alamatnya, nomor telepon, faksimil, dan lain-lain. Kemudian status hukum perusahaan, yang tentu saja berdasarkan akta pendirian. Siapa nama pemiliknya, bagaimana permodalannya, dan sebagainya. Kemudian juga yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi atau accounting policy. Kemudian juga di situ kita juga cantumkan mengenai neraca atau laporan posisi keuangan komparatif dan perbandingan penjualan, laba rugi tahun lalu dan laba rugi tahun yang sekarang dan sebagainya. Kemudian juga kita cantumkan dalam hal-hal mengenai klien itu adalah client contact atau orang-orang yang menjadi penghubung antara auditor dengan klien. Dan juga di sana yang penting adalah problem apa yang ada menimpa klien tersebut. Kemungkinan di sana ada mengenai accounting problem, ada auditing, atau mengenai tax problem, dan lain sebagainya. Dalam hal-hal mengenai klien ini, tadi yang pernah kita bicarakan adalah kita juga harus mencantumkan mengenai kebijakan akuntansi dari perusahaan yang kita periksa ini. Apa saja yang kita perlu cantumkan? Antara lain buku-buku yang digunakan. Di sini maksudnya buku-buku pencatatan akuntansi. Misalnya buku penjualan, buku pembelian, buku memorial, dan sebagainya. Kemudian bagaimana metode pembukuannya? Itu juga harus kita cantumkan. Misalnya apakah cara metode pembukuannya dibuat secara manual atau pakai komputer dan sebagainya. Kemudian juga kita cantumkan juga mengenai komentar mengenai mutu pembukuan secara umum
Karena ini akan membantu dalam menyusun budget dan pemeliharaan tenaga-tenaga yang akan ditugaskan di klien tersebut atau perusahaan klien tersebut. Kemudian tadi mengenai hal-hal yang mengenai klien tadi juga ada disebut klien kontak. Nah, klien kontak itu adalah nama-nama orang yang akan sering dihubungi oleh auditor pada saat dia melakukan pemeriksaan, pada saat auditor melakukan pemeriksaan. Siapa orang-orang yang menjadi klien kontak itu? Bisa saja presiden direktur perusahaan tersebut atau bisa juga controller atau chief accountant atau ya kepala akuntansi atau kepala keuangan dari perusahaan tersebut, dan bisa juga ini juga penasihat hukumnya siapa, mungkin perlu kita ketahui ya siapa penasihat hukumnya, kemudian di mana alamat penasihat hukum tersebut, nomor telepon, fax dan email addressnya dan sebagainya. Jadi mereka ini yang menjadi klien kontak dari auditor pada saat atau pada selama pemeriksaan. Kemudian perlu juga kita ceritakan dalam hal-hal mengenai klien ini adalah mengenai problem-problem atau masalah-masalah yang ada pada diri klien kita. Antara lain misalnya accounting problem. Misalnya bagaimana kemungkinan ada perubahan dalam metode pencatatan atau dari manual misalnya akuntansinya dirubah menjadi ke computerized dan sebagainya. Kemudian kemungkinan di sana ada revaluasi fixed asset atau juga ada perubahan metode atau tarif penyusutan. Itu antara lain problem atau masalah-masalah accounting. Kemudian juga ada mungkin masalah auditing atau problem masalah auditing yang dialami oleh perusahaan yang kita audit ini. Misalnya hasil konfirmasi tahun lalu itu tidak memuaskan. Nah, ini menjadi catatan bagi kita. Kemudian juga mungkin ada perubahan accounting policy atau kebijakan akuntansi. Nah, ini juga perlu kita catat di dalam hal-hal mengenai klien ini. Kemudian juga mengenai masalah tax atau pajak. Nah, misalnya apa? Misalnya masalah restitusi, kekurangan penyetoran dari perusahaan yang kita periksa ini. Kemungkinan juga adanya 2 pembukuan dalam perusahaan yang kita periksa ini. Nah, ini semuanya harus kita catatkan atau tulis di dalam hal-hal mengenai klien dalam audit plan kita. Baiklah, kita menginjak bagian kedua dari audit plan kita. Ya, tadi yang pertama adalah hal-hal mengenai klien. Nah, yang kedua ini adalah hal-hal yang mempengaruhi klien. Jadi apa saja itu? Ya, ini bisa kita peroleh atau dapatkan dari majalah-majalah ekonomi, surat kabar, misalnya Business News, Ekonomi Keuangan Indonesia dan lain-lain. Dan di mana kita nanti akan mendapatkan, misalnya siapa tahu di sana ada peraturan-peraturan baru dari pemerintah yang bisa mempengaruhi operasi dari perusahaan yang kita periksa ini. Nah, ini harus kita cantumkan mengenai hal-hal yang mempengaruhi klien. Tentu saja perubahan-perubahan itu yang paling penting adalah perubahan dari peraturan-peraturan pemerintah yang memang mempengaruhi operasional dari klien kita. Nah, selanjutnya bagian ketiga dari audit plan kita ini adalah rencana kerja auditor. Nah, apa saja rencana kerja auditor? Ini harus kita cantumkan dalam audit plan kita. Yang pertama adalah staffing. Jadi di sini harus kita cantumkan siapa nama partner atau dalam hal ini adalah kepala kantor KAP. Ya, jadi dalam hal ini mungkin kalau kita sebagai auditor atau kantor KAP kita berarti nama bos kita ya, nama yang pemilik kantor KAP. Kemudian siapa nama manajernya? Dalam hal ini manajer dari para auditor. Siapa nama supervisornya? Nah, ini supervisor auditor. Kemudian siapa saja nama senior auditor yang melakukan pemeriksaan. Nah, di sini juga harus dicantumkan juga siapa saja nama-nama asisten auditor yang melakukan pemeriksaan. Nah, ini semuanya dicantumkan di dalam audit plan tersebut. Berikutnya setelah mengenai staffing dalam rencana kerja auditor itu adalah waktu pemeriksaan. Nah, di sini harus dicantumkan kapan waktu dimulainya pemeriksaan. Kemudian berapa lama waktu pemeriksaan selesai. Kapan deadline, dalam artinya kapan selesainya. Kemudian dikirim kemana. Kemudian laporan tersebut, hasil pemeriksaan ya. Kemudian kapan tibanya laporan hasil pemeriksaan itu. Maksudnya kapan tibanya sampai di tangan auditi ya. Perusahaan yang kita periksa. Kemudian kepada siapa report itu dikirimkan. Kemudian juga
perlu juga dicantumkan di sini mengenai budget, ya, biaya baik dalam jumlah jam kerja maupun uang atau fee, ya, itu berapa jumlah budget yang kita anggarkan, ya, biaya pemeriksaan tentu saja di sini budget dari biaya pemeriksaan. Kemudian dalam rencana kerja auditor ini dicantumkan juga jenis jasa yang akan diberikan oleh auditor kepada perusahaan yang diperiksanya atau kepada klien, ya. Apakah jenis jasa itu berupa general audit? Nah, general audit ini adalah pemeriksaan secara menyeluruh, ya, yang nantinya akan memberikan opini, ya. Jadi akan memberikan opini. Kemudian apakah itu special audit? Nah, dalam hal ini special audit ini adalah audit khusus, hanya sebagian saja, tidak menyeluruh, dan biasanya di sini kita tidak akan, atau auditor tidak akan memberikan opini. Kemudian apakah jenis jasa itu berupa bantuan administrasi? Tentu saja ini administrasi keuangan, ya. Dalam hal misalnya menyusun laporan posisi keuangan, kemudian menyusun misalnya laba rugi komprehensif dan sebagainya. Dan juga mungkin jenis jasa yang diberikan itu adalah perpajakan. Dalam hal ini juga mungkin sebagai konsultasi pajak, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian dalam rencana kerja auditor ini juga dicantumkan mengenai bantuan-bantuan yang mungkin didapatkan atau yang didapatkan dari klien kita kepada auditor. Jadi di sini dalam hal ini kemungkinan perusahaan yang kita periksa tersebut itu akan memberikan bantuan kepada pemeriksanya atau kepada auditornya. Nah, kira-kira bantuan-bantuan apa saja yang diperoleh? Nah, ini dicantumkan di dalam rencana kerja auditor itu. Misalnya adalah pertama, mengisi formulir konfirmasi piutang dan utang. Ya, jadi di sini klien kita atau perusahaan yang diperiksa itu, karyawan-karyawannya itu membantu mengisikan formulir konfirmasi piutang dan utang. Karena pada dasarnya piutang dan utang itu perusahaan itulah yang lebih mengetahui, sehingga sebaiknya merekalah yang mengisi formulir itu, sehingga auditornya hanya memeriksa saja. Kemudian misalnya bantuan tersebut dari klien itu adalah membuat schedule-schedule, ya, dalam hal ini daftar-daftar, ya, membuat schedule-schedule, daftar-daftar. Misalnya aging schedule. Jadi di sini daftar umur, ya, umur dalam hal ini tentu saja umur utang piutang, ya. Ini tentu saja harus dibuat atau dibantu oleh klien, ya, yaitu perusahaan yang kita periksa. Kemudian rincian aset tetap. Kemudian juga rincian utang dan piutang. Kemudian juga rincian biaya yang harus dibayar. Nah, daftar-daftar ini adalah dibuat oleh klien yang nantinya akan diberikan kepada auditor untuk diperiksa sebagai bahan pemeriksaan. Selanjutnya yang perlu dibuat dalam rencana kerja auditor itu yaitu time schedule atau daftar waktu, ya, jadwal boleh juga disebut, ya. Yaitu misalnya ini contohnya, misalnya pada bulan November itu auditor melakukan review internal control, kemudian juga tentatif audit program, dalam hal ini membuat audit program sementara, ya, sementara. Kemudian juga dalam bulan November di situ direncanakan, ya, misalnya melakukan cash account, ya, cash count, ya. Di sini melakukan cash count itu istilahnya cash opname, ya. Di situ auditor melakukan cost opname. Kemudian auditor juga melakukan observasi persediaan atau pengamatan atau periksaan persediaan dan lain-lain, ya. Pada time schedule ini juga harus ditulis siapa yang nanti akan mengerjakan poin-poin yang ada di time schedule tersebut. Dan berapa lama waktu dibutuhkan, berapa jam atau berapa hari dan sebagainya. Dan pada akhir audit plan nanti kan kemudian kan akhirnya ini sebagai penutup nanti audit plan sudah selesai dibuat, maka harus dibuatkan atau ditandatangani oleh, misalnya audit plan itu dibuat oleh A. Nanti harus ditulis dibuat oleh A dan dia menandatangani. Kemudian nanti siapa yang mereview? Jadi direview oleh B misalnya. Nah, dia harus menandatangani. Kemudian baru nanti disetujui atau approved by, ya, disetujui oleh C misalnya. Maka di sini juga harus ditandatangani. Jadi audit plan tersebut setelah dibuat dan direview kemudian disetujui, maka semuanya harus menandatangani audit plan tersebut.
Sebagaimana telah saya jelaskan tadi sebelumnya, yaitu dalam time schedule, di situ saya sebut bahwa kita harus menyiapkan yang disebut namanya audit program atau program pemeriksaan. Apa itu audit program? Jadi audit program atau program pemeriksaan adalah kumpulan dari prosedur-prosedur audit yang akan dijalankan atau dilaksanakan oleh auditor dan dibuat secara tertulis. Jadi audit program ini harus dibuat secara tertulis, ya. Dan dia ini nanti akan menjadi panduan bagi auditor dan asisten auditor untuk melaksanakan audit. Ya, jadi ini merupakan panduan. Nah, audit program ini kapan dibuatnya? Audit program ini dibuat setelah tadi audit plan disusun, namun sebelum pemeriksaan lapangan atau pelaksanaan audit dimulai. Jadi audit program ini bisa juga dipakai untuk membantu auditor atau senior auditor dalam memberikan perintah kepada asisten auditor, jadi kepada asistennya dalam hal mengenai pekerjaan apa yang harus dilaksanakan. Nah, bagaimana membuat audit program yang baik? Jadi audit program yang baik ini dibuat haruslah berisi. Satu, harus ada tujuan audit atau tujuan pemeriksaan. Kemudian yang kedua harus mempunyai prosedur audit, yaitu prosedur atau langkah-langkah audit yang akan dijalankan oleh para auditor. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dari pemeriksaan. Jadi audit program ini haruslah menggariskan dengan rinci prosedur audit atau langkah-langkah pemeriksaan yang menurut keyakinan auditor itu diperlukan dalam rangka untuk mencapai tujuan audit atau tujuan pemeriksaan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa di dalam program audit itu ada yang disebut dengan prosedur audit atau langkah-langkah pemeriksaan. Bisa juga kalau bahasa Inggrisnya audit procedures, ya. Jadi audit prosedur ini adalah langkah-langkah pemeriksaan yang harus dijalankan oleh auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat dibutuhkan oleh asisten auditor agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja, dengan kata lain asisten auditor ini dapat melaksanakan auditnya secara efisien dan efektif. Nah, sekarang mengapa audit prosedur atau langkah-langkah pemeriksaan ini perlu dibuat? Jadi kegunaan daripada audit prosedur atau langkah-langkah pemeriksaan itu adalah audit prosedur ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan bahan-bahan bukti atau audit evidence, jadi bukti pemeriksaan yang cukup untuk mendukung pendapat auditor nantinya atas kewajaran laporan keuangan yang diperiksanya. Jadi jadi dengan kata lain, auditor membutuhkan audit prosedur ini ya untuk memperoleh atau langkah-langkah untuk memperoleh audit evidence atau bukti-bukti audit yang nantinya akan menjadi pendukung dalam menyatakan pendapat auditor atau opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang diperiksanya. Nah, untuk itu juga diperlukan tentu saja teknik-teknik audit atau audit teknik, ya, yaitu cara-cara atau teknik-teknik untuk memperoleh audit evidence tersebut. Misalnya tekniknya itu adalah konfirmasi, observasi, inspeksi, inquiry atau tanya jawab dan lain-lain sebagainya. Ini ada salah catat ya, bukan tanggung jawab tapi tanya jawab. Selanjutnya kita akan membicarakan masalah audit teknik atau teknik audit. Tadi audit teknik itu sudah kita bicarakan sebelumnya adalah cara untuk memperoleh audit evidence atau bukti audit yang diperlukan. Apa saja macam-macam atau jenis-jenis daripada teknik audit ini? Yaitu antara lain prosedur analitis, konfirmasi, inspeksi, inquiry atau wawancara, kemudian counting, kemudian tracing, vouching, observing, kemudian reforming, dan yang terakhir adalah pengujian pengendalian. Dan ini kita akan coba jelaskan satu persatu.
Baiklah, kita akan menjelaskan satu persatu ya mengenai teknik audit ini. Pertama adalah prosedur analitis. Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal atau laporan persentase, ya, perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data historis atau anggaran, kemudian penggunaan model matematis dan statistik seperti analisa regresi dan lain sebagainya. Contohnya, kita membandingkan item belanja menurut budget atau anggaran kemudian dengan realisasinya. Kemudian teknik selanjutnya adalah inspeksi. Inspeksi ini meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Kemudian prosedur ini digunakan secara luas dalam auditing. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, baik itu bottom up maupun secara top down. Contohnya, pemeriksaan terhadap bukti-bukti transaksi seperti rekening bank, kwitansi, atau tanda-tanda terima lainnya untuk mengevaluasi apakah transaksi yang dilakukan itu memang sudah sesuai atau mungkin juga menyimpang dari rencana atau anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian teknik ketiga adalah konfirmasi. Nah, dalam teknik audit ini, konfirmasi ini adalah kegiatan dalam bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber yang independen di luar dari entitas atau perusahaan yang sedang diaudit. Misalnya, meminta keterangan kepada bendahara pengeluaran terkait, misalnya terkait dengan bukti-bukti transaksi pembelian atau pengalokasian anggaran yang telah dilakukan. Atau kegiatan ini juga menunjukkan apakah bukti transaksi tersebut fiktif atau memang benar adanya, ya, selain keterangan-keterangan lainnya yang terkait dengan bukti tersebut. Teknik audit selanjutnya adalah inquiry. Inquiry ini artinya permintaan keterangan, baik dengan tanya jawab atau wawancara. Ya, kegiatan ini meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor kepada kliennya. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditujukan kepada manajemen atau karyawan dari perusahaan yang sedang diperiksa, yang umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah dilaksanakannya prosedur analitis. Contohnya, auditor meminta keterangan kepada karyawan keuangan, misalnya bendahara, mengenai pengeluaran atas ketidaksesuaian jumlah pengeluaran yang ada. Misalnya bukti transaksi dengan anggaran yang telah ditetapkan dan lain sebagainya. Kemudian teknik audit berikutnya yaitu counting atau perhitungan. Ada dua aplikasi yang umum dalam pelaksanaan penghitungan ini atau counting ini, yaitu penghitungan fisik sumber daya berwujud, ya, seperti jumlah uang kas atau persediaan yang ada. Kemudian yang kedua adalah accounting seluruh daripada dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak atau pre-number, ya. Contoh, auditor menghitung aset yang telah dibeli, bagian pengadaan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang ada. Jadi penghitungan ini bisa juga nanti misalnya cash count dan sebagainya. Teknik audit berikutnya adalah tracing atau penelusuran. Nah, dalam penelusuran ini atau tracing ini yang sering kali disebut sebagai penelusuran ulang, yaitu pertama, auditor memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan. Yang kedua, auditor menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar di dalam catatan akuntansi. Ya, dalam hal ini adalah jurnal, ya, dan buku besar. Misalnya, auditor membandingkan antara angka yang tertera, dalam misalnya angka uang yang tertera dalam kwitansi transaksi yang telah dilakukan dengan jumlah angka yang tercantum di dalam jurnal.
Hal ini akan menunjukkan apakah ada kesesuaian penyajian atau terjadi kekeliruan. Teknik audit berikutnya adalah vouching atau pemeriksaan bukti pendukung atau dokumen pendukung. Pemeriksaan dokumen pendukung ini atau vouching ini biasanya meliputi pertama adalah pemilihan ayat-ayat jurnal yang ada dalam catatan akuntansi. Kemudian yang kedua mendapatkan serta pemeriksaan dokumen yang digunakan sebagai dasar dari ayat jurnal tersebut. Jadi juga mencari atau mendapatkan dokumen yang digunakan dasar dalam membuat jurnal tersebut. Untuk menentukan apakah ayat jurnal tersebut memang valid atau tidak. Dalam hal ini menentukan validitas. Dan apakah teliti pencatatan akuntansinya atau tidak. Jadi contohnya itu bukti pendukung, misalnya auditor memilih misalnya ayat jurnal pembelian ATK di dalam jurnal. Kemudian nanti membandingkannya dengan kwitansi dari pembelian ATK tersebut. Nah, nanti bisa dibandingkan apakah pencatatan tersebut sesuai atau tidak, ya, atau terjadi selisih dan sebagainya. Berikutnya adalah audit teknik reperforming, atau artinya pelaksanaan ulang. Ya, ini mungkin kalau di kepolisian ada, kalau misalnya kejahatan ada yang disebut rekonstruksi, mungkin semacam itu ya, tapi itu di polisi. Nah, ini reperforming ini adalah salah satu prosedur audit yang penting dalam pelaksanaan ulang. Di sini juga maksudnya teknik audit yang penting ya dalam pelaksanaan ulang. Ya, misalnya perhitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh perusahaan yang diaudit. Contohnya, auditor menghitung ulang penyusutan kendaraan milik perusahaan. Jadi di sini auditor menghitung ulang bagaimana benar tidak perusahaan itu membukukan penyusutan kendaraan milik perusahaan tersebut. Teknik audit selanjutnya adalah teknik audit berbantuan komputer atau computer assisting audit teknik ya. Jadi apabila catatan akuntansi perusahaan itu sudah dicatat melalui media elektronik atau dengan kata lain sudah computerized, jadi tidak lagi ditulis tangan, maka auditor dapat menggunakan teknik audit ini ya, sehingga memudahkan dalam melaksanakan audit. Ya, contohnya auditor misalnya dengan bantuan komputer untuk memeriksa angka-angka tertentu di file jurnal bendahara, karena filenya itu pasti ada di dalam komputer. Nah, di sini auditor harus menggunakan teknik audit berbantuan komputer agar dapat memeriksa dengan cepat dan dapat membandingkan langsung dengan kwitansi pembelian, kwitansi pendapatan atau dengan hardware hard copy-nya ya, kira-kira demikian. Nah, yang terakhir adalah teknik audit dengan melakukan pengujian pengendalian ya. Di sini ada dua jenis pengujian pengendalian atau tes ya. Jadi di sini pertama adalah pengujian atau compliance test ya. Jadi pengujian compliance, ketaatan. Jadi pengujian pengendalian berkaitan langsung dengan ketaatan daripada kepatuhan dari karyawannya atau administrasinya, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan apakah berjalan secara efektif ya dengan desain kebijakan atau prosedur yang sudah ditetapkan, dan apakah itu benar-benar sudah dilaksanakan di dalam operasional perusahaan atau organisasi. Contohnya misalnya auditor membandingkan SOP, Standard Operating Procedure ini, Standing Operation Procedure ini dengan pelaksanaannya di lapangan sehari-hari atau yang dilaksanakan oleh karyawan perusahaan tersebut sehari-hari. Apakah benar sudah sesuai dengan SOP yang telah dibakukan? Nah, yang pertama tadi adalah pengujian ketaatan atau compliance ya, masalah ketaatan dan kepatuhan terhadap prosedur atau ketentuan yang berlaku. Nah, yang kedua ini adalah pengujian substantif ya. Di sini ada dua tes. Yang pertama adalah prosedur analitis yang merupakan prosedur dalam menyediakan bukti-bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca, atau sebaliknya
tentang kesalahan atau ketidakberesan yang terjadi. Nah, yang kedua adalah pengujian yang terinci atas transaksi atau neraca yang merupakan pengujian untuk menyediakan bukti-bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca, atau sebaliknya. Ya, sebagai contoh misalnya auditor memeriksa secara rinci angka-angka yang ada tercatat di dalam buku besar atau di saldo akun misalnya di dalam neraca. Nah, itu auditor memeriksa dengan teliti, dengan perhitungan dan lain sebagainya, disertai dengan bukti-bukti transaksi yang ada. Nah, bila sesuai bagus, dan bila terjadi kekeliruan atau kesalahan, maka auditor akan dapat mengetahuinya dengan tes substantif ini atau substantif tes ini. Nah, saya kira cukup sekian dulu tutorial kita atau kuliah kita untuk penjelasan mengenai bab 7 dalam mata kuliah auditing 1 ini. Semoga apa-apa yang telah disampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi Anda sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.